Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Absolutely Nothing. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. Death or in life, let's sleep or let's fight. There's one thing that stays the same. No power or king to do anything to take your love away. Nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing. Death or in life, let's sleep or let's fight. There's one thing that stays the same. No power or king to do anything to take your love away. Nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau, juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, meski kami kecil, kami mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat, yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Saat ini biarlah hati kami, telinga kami, pikiran kami berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk saat ini, bahkan sepanjang hidup kami, sampai kami nanti dewasa, sampai kami nanti juga menjadi orang tua dan meneruskannya kepada anak-anak kami. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, kami sampaikan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Kali ini perumpamaannya adalah
perjamuan kawin. Lalu saya akan mengutipnya dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang raja sedang menyiapkan pesta yang besar untuk anaknya. Artinya putra mahkota akan menikah dan sang raja tentu mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengatur semuanya, hidangannya, tempat, undangan bahkan. Raja menyampaikan undangan kepada semua petinggi, pejabat, tamu-tamu undangan dari negara-negara sahabat. Tentunya demikian ya, karena ini adalah pesta pernikahan putra mahkota. Tapi sayangnya ketika raja memberikan melalui hambanya, melalui undangan, menyampaikan undangan ini kepada para tamu-tamu, respon tamu-tamunya itu bukan bahagia, ya, bukan memberikan wah selamat. Tapi mereka memberikan banyak alasan. Ada yang mengatakan, wah saya baru buka usaha, saya harus pergi mengurus usaha saya. Wah saya baru memberi ternak, saya harus mengurus ternak saya supaya bisa melahirkan banyak anak-anak, bisa berkembang biak. Wah saya baru membeli ladang, ada pekerjaan di ladang yang harus saya selesaikan. Tentu saja tamu-tamu yang diundang raja ini memberikan respon yang demikian membuat raja sangat sedih. Raja merasa sangat marah, kecewa. Kenapa undangan seorang raja itu ditolak? Itu berarti suatu penghinaan ya. Tapi raja sekalipun menerima perlakuan yang demikian dari tamu undangan, ia tetap mau melaksanakan pernikahan putra mahkota. Tidak mungkin membatalkan. Semua hidangan sudah disiapkan. Semua ternak, sapi, lembu, semua sudah disembelih, sudah diolah, sudah siap untuk dihidangkan. Lalu bagaimana jika tamu tidak datang? Raja mengatakan, tamu yang sudah menolak dan menghina saya, maka mereka akan dihukum. Mereka akan dibunuh, kota-kota mereka akan dibakar. Sekarang hamba-hambaku, keluar ke persimpangan jalan. Undang semua orang yang kalian temui. Baik itu orang jahat, orang baik, orang miskin, atau pedagang. Siapapun, undanglah, hadirlah di pesta putra mahkota ini. Maka hambanya keluar melakukan sesuai perintah sang raja. Semua tamu undangan yang kedua ini hadir. Karena mereka diundang oleh sang raja untuk menghadiri pesta pernikahan putra mahkota. Wah, raja tentu sangat senang ya. Pesta sudah berlangsung. Meskipun tamu yang diundang adalah pejabat tinggi tidak hadir, tapi orang-orang yang ada di jalan di persimpangan, mereka merespon dan mereka mau hadir di pesta yang diadakan oleh sang raja. Nah, ketika sang raja sedang beramah-tamah dengan para tamu, menyapa, raja menemukan seseorang tamu yang sangat mencolok matanya ya. Loh, kamu kenapa hadir di pesta ini tidak memakai baju pesta? Sang tamu ini pun diam, tidak menjawab, tidak memberikan alasan. Lalu sang raja marah, memerintahkan kepada hambanya, bawa orang ini, lemparkan keluar dan biarkan dia tinggal di dalam kegelapan. Nah, adik-adik, apa maksud dari perumpamaan ini? Nah, perumpamaan ini merupakan perumpamaan mengenai kerajaan surga yang diceritakan, yang disampaikan Yesus kepada pendengarnya di masa akhir Yesus berada di dunia ini. Artinya Yesus menceritakan perumpamaan ini sudah menjelang akhir hidupnya. Yesus akan menjalani penganiayaan, menjalani hukuman salib yang akan dihadapinya. Nah, cerita ini disampaikan, ditujukan kepada para pendengarnya, terutama kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Cerita ini Yesus ceritakan tentang perjamuan.
pernikahan. Tentu sesuatu hal yang sangat bahagia ya, sangat menggembirakan, sangat bersukacita. Dan yang menyelenggarakan itu adalah seorang raja untuk putra mahkota. Dan dia mengundang semua tamu undangan negara sahabat, bahkan pejabat-pejabat yang ia percayai, yang bekerja dengan dia. Tapi respon dari mereka adalah tidak baik. Raja berharap ketika dalam perjamuan ini ia boleh membangun ikatan kasih dengan para tamu ya. Karena dalam pesta tersebut mereka akan saling menyapa, saling bersukacita, dan saling berbagi kasih di dalam momen yang indah tersebut. Tetapi tamu-tamunya menolak. Nah, adik-adik, di dunia timur sana, tamu undangan itu harusnya memenuhi undangan yang sudah diberikan. Mereka tidak hanya membawa hadiah, tapi mereka juga harus memakai pakaian yang sudah disediakan oleh pengundang. Artinya mereka harus memakai pakaian yang sudah disediakan raja untuk pesta pernikahan putra mahkota. Nah, kalau mereka menolak, berarti mereka menolak untuk taat kepada raja. Mereka tidak menghargai putra mahkota yang menikah, atau tidak menghargai juga sang raja yang sudah mengundang. Artinya mereka tidak menunjukkan kesetiaan mereka kepada raja dan tidak juga menunjukkan ketidaksetujuan atas pernikahan putra mahkota. Jadi ada sedikit unsur politiknya bagi tamu yang menolak ya. Tapi tamu-tamu ini tidak peduli, mereka secara terus terang menunjukkan kepada raja bahwa mereka memang tidak senang akan hal ini, tidak senang akan undangan raja. Oleh sebab itu, maka raja berhak mengadakan memutuskan hukuman kepada para tamu undangan yang menolak. Artinya, Yesus sedang menceritakan sejarah bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel menolak nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Bukan hanya menolak, bahkan menganiaya, membunuh seperti yang dialami, dan bukannya bertobat. Nah, ketika Yesus menceritakan sang raja ini marah, pendengarnya, bahkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang kesabarannya itu panjang sabar, tapi ketika ada masanya Allah akan menjatuhkan penghukuman dan penghakiman. Allah akan menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang sudah menolak akan anugerah Tuhan, yang juga sudah melakukan kejahatan atas para nabi yang sudah dibunuh. Nah, ketika tamu undangan terhormat itu menolak, Allah berganti kepada orang-orang yang di pinggir jalan, yang di luar tamu kerajaan. Itu artinya Allah sedang menunjukkan kebaikannya, memberikan anugerahnya kepada orang-orang berdosa yang tidak layak, dan juga menunjukkan orang-orang yang berada di pinggir jalan itu meresponi firman Tuhan, meresponi anugerah Tuhan, meresponi undangan Tuhan. Sama seperti kita, orang-orang berdosa yang mau menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita mau menerima kasih Allah yang mau menebus dosa-dosa kita karena dosa yang kita perbuat, lalu kita diampuni dan kita boleh menjadi anak Allah, menjadi tamu yang disenangi Tuhan. Nah, mengenai pakaian pesta, itu menjadi satu kewajiban di dunia timur sana. Ketika mereka datang ke pesta harus dengan pakaian yang sudah disediakan dan dilayakan. Mengapa? Tujuannya adalah tamu undangan itu mempunyai kesamaan atau keseragaman. Jadi tidak ada perbedaan. Oh, nih bajunya compang-camping, tidak ya. Tetapi semuanya sama karena disediakan oleh sang raja atau orang yang mengadakan perjamuan. Demikian juga ketika kita nanti ada di dalam kerajaan surga, Allah menyediakan baju bagi semua orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang melambangkan bahwasanya
Baju putih yang melambangkan bahwa segala dosa kita sudah diampuni dan kita adalah anggota kerajaan surga. Kita boleh menikmati perjamuan yang sudah disiapkan oleh Tuhan atas kita, buat kita untuk bersama-sama merayakan kemenangan bersama Allah, karena Allah menebus orang-orang berdosa, memberikan pertobatan, pengampunan, dan dibenarkan. Nah, masalahnya ketika orang-orang berdosa sudah meresponi, tetapi tetap saja ada yang seperti yang tadi, seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Apa maksudnya? Artinya mungkin dari kita orang berdosa yang sudah menerima anugerah, kita menerima anugerah pengampunan, kita mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat kita adalah orang Kristen. Tetapi itu hanya di mulut saja. Kita tidak menunjukkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi kita hanya mengaku di mulut kita orang Kristen, kita anak Tuhan, tetapi tidak nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika Allah melihat kita, kok tidak sesuai iman kita dengan perbuatan kita, maka kita juga akan mengalami hal yang sama. Bahwasanya kita akan diusir keluar dan bukan menjadi turut serta di dalam bagian perjamuan yang sudah Allah sediakan. Oleh sebab itu, anak-anak, mari kita pelajari bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Sabar, tetapi Allah juga akan menghakimi jika kita berbuat dosa. Nah, ketika kita sudah meresponi anugerah Tuhan, kita harus menunjukkannya lewat iman kita, juga lewat perbuatan kita. Sehingga Allah melihat kita sebagai orang yang sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan dan menghidupi anugerah Tuhan itu dalam keseharian kita. Ketika kita mengatakan kita anak Tuhan, maka kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun itu online, sekalipun itu PJJ. Ketika kita ikut ibadah, kita usahakan tepat waktu, tidak telat. Ketika kita diminta untuk melakukan gerakan, kita melakukan gerakan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita diminta berdoa, kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun di kiri kanan kita tidak ada teman-teman, tidak ada guru yang melihat, tapi Tuhan melihat kita. Demikian juga ketika kita sedang PJJ, tidak ada guru di samping kita. Guru hanya melihat kita dari kamera, tetapi kita belajar sungguh-sungguh. Ketika ujian, kita juga melakukan ujian dengan jujur. Meskipun tidak ada guru yang jalan sana, jalan sini ya, hanya melihat melalui kamera. Tapi kita mau ujian dengan jujur dan melakukan semua tugas dengan baik, dengan tepat waktu, dengan disiplin. Kita menjadi anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak juga yang memperkenankan hati Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam perkataan kita, juga dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman, juga di dalam perbuatan kami nyata bahwasanya kami adalah anak Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong juga semua teman-teman kami, tolong juga keluarga kami, tolong juga semua orang-orang percaya agar terus menunjukkan iman dan perbuatan, sehingga kami boleh menjadi kesaksian, kami juga boleh menjadi berkat orang lain. Tuhan, tolong kami juga untuk membagikan anugerah ini, berita anugerah ini kepada orang lain, sehingga mereka juga beroleh keselamatan seperti kami yang sudah memperoleh anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini,